Teman-teman, sebelum kita membahas tentang diare, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu lahan basah. Lahan basah adalah wilayah yang selalu atau sering tergenang air seperti rawa, sungai, daerah pasang surut, dan juga lingkungan dengan kelembapan yang tinggi. Di daerah lahan basah, masyarakat sangat dekat dengan air dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mandi, masak, mencuci, bahkan membuang limbah rumah tangga. Kondisi lingkungan di lahan basah sering memiliki sanitasi yang kurang baik. Contohnya itu seperti air yang mudah tercemar dengan sampah, limbah, dan juga kotoran. Jika kebersihan lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka penyakit seperti diare akan lebih mudah terjadi, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil. Iya, enak nih buat nyuci juga kan? Ibu. Iya, Bu. Tolong ambilkan air. Oh, buat apa, Bu? Buat dimasak, biasa gitu. Airnya nggak dimasak dulu, Bu? Ya, nggak apa-apa. Biasanya juga saya kayak gitu, aman-aman aja kok sama orang rumah. Ada yang sakit Ini juga kan, Bu? iya. Oh, iya. Ini disaring dulu nanti ya, soalnya ada kotor dikit Ya, aja. aman. Makasih ya, Ibu. Iya. Emang saya susah buat turun. Iya, Bu, hati-hati ya, hati-hati ya, licin, Bu. Hati-hati. Air sungai yang tidak dimasak dapat mengandung bakteri, virus, parasit yang bisa menyebabkan diare. Cuci tangan dulu. Nggak apa-apa, bersih kok. Kuman penyebab diare yang menempel di tangan dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Jamban yang tidak sehat membuat air sungai tercemar kotoran manusia, sehingga hal tersebut membuat kondisi penyebaran penyakit semakin mudah terjadi. Mau buang sampah tapi nggak ada tong sampah di rumah. Udah buang aja ke sungai, kayak nggak pernah buang di sungai aja. Sampah yang menumpuk di air dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tempat berkembang biaknya kuman dan penyakit. Bahan makan yang tidak dicuci dengan baik juga dapat menjadi penyebab penyebaran diare. Udah 5 kali boleh balik kamar mandi. Aduh, badan capek juga. Diare adalah kondisi di mana ketika seseorang mengalami buang air besar cair ataupun melempar secara terus-menerus. Nah, gejala ini juga dapat menimbulkan mual, muntah, demam, bahkan tubuh lemas. Nah, kondisi ini juga menyebabkan tubuh kehilangan cairan dan elektrolit. Maka diare tidak boleh dianggap sepele. Udah 5 kali boleh balik kamar mandi. Aduh, badan capek juga. Jadi, sebagian besar kasus diare itu terjadi akibat dari perilaku yang tidak sehat dan juga lingkungan yang kurang bersih. Mulai dari cara cuci tangan yang tidak bersih, lalu air yang tercemar, lalu juga makanan yang tidak higienis, hingga sanitasi lingkungan yang kurang bersih. Diare tidak harus dibawa ke rumah sakit ya teman-teman. Diare masih bisa dirawat di rumah apabila penderita masih sadar, masih bisa makan minum, BAB-nya tidak berdarah, BAB-nya tidak terlalu mencair, tidak muntah terus-menerus, serta tidak ada tanda-tanda dehidrasi berat. Pada
pada kondisi seperti ini, sangat penting untuk dilakukan penanganan awal dari rumah untuk mencegah diare menjadi lebih parah. Hal utama yang dilakukan adalah mengganti cairan tubuh yang hilang. Karena pada saat diare, tubuh kita kehilangan banyak cairan dan juga garam mineral melalui BAB yang cair. Jika cairan tersebut tidak diganti, maka tubuh kita akan mengalami yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang paling utama, kita harus mengganti cairan tubuh kita dengan Oralit. Berikut video proses pembuatannya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan dari Oralit itu sendiri. Nah, yang paling penting itu adalah mengganti cairan tubuh dengan Oralit. Berikut proses pembuatannya. Oke, jadi bahan-bahannya itu ada 3, yaitu yang pertama kita siapkan 200 ml air matang atau setara dengan 1 gelas. Lalu juga siapkan garam dengan takarannya nanti itu yaitu 1/4 sendok teh garam, dan gula dengan takarannya itu nanti 1 sendok teh gula. Pertamanya kita siapkan dulu air matang sebanyak kurang lebih 200 ml yaitu setara dengan 1 gelas. Lalu kita tuangkan ke dalam gelasnya. Sudah selesai dituangkan, lalu kita siapkan 1 sendok teh gula dan 1/4 sendok teh garam. Setelah sudah selesai diberikan 1 sendok teh gula dengan 1/4 sendok teh garam, lalu aduk hingga tercampur rata. Jika sudah selesai, maka Oralit siap untuk diminum. Di dalam Oralit terdapat kandungan gula dan garam dengan jumlah yang seimbang. Kedua kandungan tersebut membantu tubuh untuk menyerap cairan lebih cepat, sehingga cairan yang hilang dapat tergantikan. Oralit sendiri dapat ditemukan di apotek, puskesmas, ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Namun, jika tidak terdapat di lingkungan sekitar rumah kita, Oralit dapat dibuat sendiri di rumah. Oralit diberikan sedikit demi sedikit tapi sering. Kemudian kita dianjurkan untuk minum air matang, cukup istirahat, dan makan makanan yang mudah dicerna. Saat diare, kita jangan stop makan karena tubuh kita itu butuh energi yang lebih untuk pemulihan jaringan pada usus. Nah, prinsipnya itu kita harus makan dengan porsi yang kecil tetapi sering. Contohnya itu seperti 2-3 jam sekali. Nah, kita juga bisa memilih jenis makanannya, pilih jenis makanan yang lunak dan juga seratnya lebih rendah. Contohnya itu seperti nasi, bubur, pisang, dan juga wortel rebus. Karena makanan tersebut itu memiliki rendah serat yang dimana mampu memadatkan feses. Untuk proteinnya, kita bisa memilih yang rendah lemak. Contohnya seperti dada ayam dan juga telur rebus. Nah, dari beberapa makanan tadi, kita juga perlu menghindari nih beberapa makanan. Contohnya seperti makanan yang berminyak, lalu minuman berkafein, yang bersantan, dan juga makanan pedas. Karena beberapa makanan tersebut bisa membuat usus kita menjadi lebih kram. Nah, kapan harus dibawa ke fasilitas kesehatan? Yaitu ada beberapa kondisi. Yang pertama, BAB berdarah, tidak bisa minum, dehidrasi berat, badannya lemas. Teman-teman, diare sebenarnya bisa dicegah. Pencegahan dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Jika lingkungan bersih dan perilaku hidup sehat diterapkan, maka risiko diare akan berkurang. Mulai sekarang jangan buang sampah ke sungai lagi ya. Kan kalau lingkungannya bersih, jadi lebih sehat. Betul. Sampah yang dibuang secara sembarangan dapat mencemari lingkungan dan juga menjadi sumber dari berbagai penyakit. Jadi, lingkungan yang bersih dimulai dari kebiasaan yang kecil. Dengan menjaga kebersihan lingkungan dan diri, kita dapat melindungi keluarga dari penyakit diare.
Yuk jaga kesehatan. Sehat ibu, sehat bayi.